Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita dijadikan sebagai orang yang beriman. Dan nikmat iman ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya adalah diberikan nikmat keimanan. Dan nikmat iman ini adalah syarat diterimanya semua amal soleh. Zakat syaratnya harus beriman, puasa syaratnya harus beriman, sholat syaratnya harus beriman, berzikir syaratnya harus beriman, haji syaratnya juga harus beriman. Tanpa keimanan, tanpa Islam, semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan beriman pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang langsung ataupun yang disiksa dulu di neraka bagi orang-orang yang dikehendakinya karena memang melakukan dosa atau maksiat yang tidak ditobati atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bertaubat dari sebuah maksiat itu kewajiban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati, apa lanjutannya? Lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Syaratnya juga beriman dulu, baru wa amilus solihat, mengerjakan amal soleh, yakni melakukan kewajiban-kewajiban serta menjauhi larangan-larangan. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lahum jannatun na'im, akan diberikan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surga banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir, susu. Tapi susu yang mengalir di surga itu bukan susu yang keluar dari binatang, bukan dari sapi atau kambing, yang sangat putih, lebih putih daripada salju. Di surga juga ada sungai yang mengalir madu, tapi madu bukan madu yang keluar dari lebah. Di surga juga ada sungai yang mengalir khamr. Kalau khamr di dunia ini najis dan memabukkan dan haram untuk dikonsumsi, maka khamr yang ada di surga itu khamr yang suci dan tidak memabukkan. Ada sungai yang dari air dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat-nikmat surga, aroma yang sangat wangi di dalam surga. Ini semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Ada istana-istana, ya, pepohonan-pepohonan yang indah. Ini nikmat-nikmat surga, dan itu baru sedikit dari nikmat surga. Masih banyak sekali nikmat-nikmat surga yang akan diterima. Karena di surga itu ada nikmat yang umum, ada juga nikmat yang khusus. Nikmat yang umum artinya nikmat-nikmat yang semua penduduk surga itu akan mendapatkannya, seperti sehat terus gak pernah sakit, hidup terus gak pernah mati, bahagia terus gak pernah susah, muda terus gak bisa menua, kenyang terus gak pernah lapar. Itu nikmat surga yang didapatkan oleh semua penduduk surga, karena ini nikmat yang umum. Berbeda dengan nikmat yang khusus. Kalau nikmat yang khusus hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khusus, yang disebutkan dalam hadis, mala ainun ru'at
belum ada mata yang melihat, wala udhunun sami'at, belum ada telinga yang mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum terbesit dalam hati semua manusia. Karena belum ada yang tahu, dan diberikan oleh Allah kepada penduduk surga yang khusus, yang tidak semua penduduk surga itu mendapatkannya. Dan Rasulullah pada peristiwa Mi'raj itu sudah pernah memasuki surga. Rasulullah pada waktu Mi'raj naik ke atas langit yang ketujuh dari Masjidil Aqsa, di sana Rasulullah masuk ke dalam surga dan diperlihatkan kenikmatan surga. Sebagaimana Rasulullah juga diperlihatkan siksa-siksa yang ada di neraka, tapi tidak pakai memasukinya. Berbeda kalau surga Rasulullah memasuki dan melihat nikmat-nikmat surga, tapi untuk neraka hanya diperlihatkan siksa-siksa yang ada di neraka bagi orang-orang yang akan disiksa kelak di neraka tanpa dimasuki, atau Rasulullah tanpa memasuki neraka. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, artinya meninggal dalam ketetapan iman, sehingga tidak ada tempat lain kecuali nantinya dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya masuk surga, tapi juga mudah-mudahan tanpa disiksa di neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.